Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Lestari, NIM A1S123-017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar psikologi belajar. Kali ini saya akan menjelaskannya menggunakan metode pembelajaran visual auditorik. Alasan saya memilih metode pembelajaran ini menurut saya karena lebih menarik. Pengertian psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku individu atau manusia di dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai karakteristiknya dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan. Pengertian lain menyebutkan bahwa psikologi belajar dapat dimaknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai kepribadian yang baik melalui proses pembelajaran. Belajar memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu perubahan dalam tingkah laku, yang kedua yaitu melalui latihan, yang ketiga yaitu perubahan relatif menetap, dan yang keempat perubahan meliputi fisik dan psikis. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang menuju perubahan yang bersifat menetap atau melalui proses latihan dalam interaksi dengan lingkungan dan meliputi perubahan fisik dan mental. Tujuan psikologi belajar yaitu yang pertama untuk membantu para guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usahanya membimbing murid dalam proses pertumbuhan belajar. Yang kedua, agar pendidik memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik sehingga murid bisa bertambah baik dalam cara belajar. Yang ketiga, yaitu supaya guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan cara mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Manfaat psikologi belajar yaitu pertama, meletakkan tujuan belajar, yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif, yang ketiga, mencegah terjadinya dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi, yang keempat, mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik, yang kelima, mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang keenam yaitu memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap siswa atau siswi dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Yang kedelapan yaitu mengenal dan memahami sifat setiap siswa-siswi secara baik individual maupun secara kelompok. Yang terakhir yaitu proses tahapan belajar. Yang pertama yaitu tahap perhatian. Pada tahap ini biasanya siswa atau siswa akan memusatkan perhatian dalam suatu objek atau materi atau model yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu tahap penyimpanan. Pada tahap ini informasi berupa materi, contoh, dan perilaku akan ditangkap dan diingat dalam ingatan siswa atau siswi tersebut. Yang ketiga yaitu tahap produksi. Pada tahap ini segala bayangan yang berisi tentang informasi pembelajaran atau contoh yang sudah disimpan dalam ingatan akan diulang kembali untuk dipelajari kembali. Yang keempat yaitu motivasi. Pada tahap terakhir dalam proses pembelajaran adalah penerimaan dorongan yang berfungsi sebagai bantuan. Misalnya contohnya seperti pujian yang diberikan guru atau validasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.